Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Hari ini kita akan belajar bagaimana caranya memprogram Arduino menggunakan VS Code ya. Di sini saya menggunakan Linux Mint. Jadi teman-teman semua, jika teman-teman menggunakan Linux Mint atau varian Ubuntu, itu bisa mengikuti langkah instalasi yang akan saya sampaikan sebentar lagi. Namun jika teman-teman menggunakan Windows dan Mac, mungkin bisa di-skip tutorial instalasi ini. Nah, sekarang teman-teman semua, saya pergi ke halamannya VS Code untuk mendownload file VS Code-nya. Nah, karena saya menggunakan Linux Mint dan varian Ubuntu, itu bisa mendownload filenya yang dep ya, formatnya yang dep. Ini saya download dulu filenya. Oke teman-teman, selagi menunggu downloadnya selesai, untuk memprogram Arduino menggunakan VS Code ini ada dua ekstensi yang paling umum dipakai, yaitu Arduino dari Microsoft dan platform I/O. Nah, bagi teman-teman semua yang sudah terbiasa sebelumnya menggunakan Arduino IDE, maka saya menyarankan teman-teman untuk menggunakan ekstensi Arduino dari Microsoft yang akan kita pelajari sebentar lagi. Dan jika teman-teman ingin fokus dan mendalami microcontroller, yang dimana harus lebih lengkap lagi pengetahuan tentang pemrograman microcontroller, itu mungkin nanti teman-teman bisa menggunakan platform I/O ya. Namun saya melihat di sini ekstensi Arduino yang disediakan oleh Microsoft itu sudah sangat cukup ya menurut saya untuk memprogram microcontroller, karena nanti fiturnya itu apa yang ada di Arduino IDE menurut saya itu ada di ekstensi Arduino dari Microsoft. Bahkan lebih dari itu, kita bisa menggunakan keyboard shortcut yang lebih banyak, kita bisa menggunakan auto format ekstensinya, kita bisa menggunakan Git. Yang paling penting nih, karena saya menggunakan laptop jadul, itu VS Code itu lebih cepat dijalankan dibandingkan dengan Arduino IDE versi 2. Ya, di sini VS Code-nya sudah selesai di-download. Kita install dulu. Kita masuk ke folder download-nya. Lalu kita install bisa menggunakan paket installer dan juga terminal ya teman-teman semua ya. Di sini saya contohkan untuk menggunakan terminal. Maka perintahnya sudo dpkg-i, lalu tuliskan code, tekan tab, maka enter aja. Masukkan password, enter lagi. Maka dia akan melakukan instalasi dengan sendirinya. Kita tunggu sebentar. Oke teman-teman semua, instalasi dari VS Code-nya sudah berhasil. Di sini untuk membuka VS Code-nya melalui terminal, bisa teman-teman gunakan code seperti ini, lalu enter, atau langsung dari menu tuliskan code, lalu enter. Oke teman-teman semua, untuk tampilan awalnya seperti ini. Hal yang pertama kali yang perlu kita konfigurasikan adalah kita install dulu ekstensi dari Arduino-nya. Kita pergi ke extension di bagian kiri ini, klik extension, lalu bagian kolom pencarian di sini tuliskan Arduino, enter. Maka kita pilih Arduino yang dari Microsoft ya teman-teman semua, karena ada Arduino yang dari pihak-pihak yang lain, tapi kita hanya menggunakan Arduino dari Microsoft-nya. Klik install. Kita tunggu instalasinya sampai selesai. Nah, teman-teman semua, kalau sudah selesai instalasinya akan tampak seperti ini. Selanjutnya itu kita akan belajar bagaimana caranya membuat project dasar atau project paling awal untuk Arduino ya. Teman-teman pilih di Explorer, klik bagian ini, kemudian pilih Open Folder. Kalau kita ini belum ada project sama sekali, kita buat folder baru. Pastikan ya, nama folder baru ini harus sama dengan nama file project utama kita. Contohnya di sini kita mau buat nama filenya nanti adalah tes saja ya. Tes saja, coba create, kemudian saya open. Maka nanti VS Code akan membuka folder tes yang barusan kita buat. Nah, di sini teman-teman semua, kita buat dulu nama filenya. Nah, teman-teman bisa menggunakan atau bisa mengklik bagian ini, new file, atau klik kanan, new file. Nah, setelah ini, pastikan nama filenya ini adalah file utama yang sama dengan nama foldernya. Nah, karena kita sudah membuat nama foldernya dengan nama test, maka kita buat nama file utamanya adalah test.ino. Format Arduino, file ekstensinya adalah ino.
maka kita juga buat di sini ino. Secara otomatis VS Code akan membaca .ino adalah C++. Oke, kita tekan enter. Oke, teman-teman semua. Kalau teman-teman nanti sudah buat tes ino-nya seperti ini dan muncul pemberitahuan apakah kamu mau install rekomendasi ekstensi dari C++, kemudian teman-teman bisa klik install. Nah, kalau udah tampilannya seperti ini teman-teman, silakan teman-teman install aja dan kita akan tunggu instalasinya sampai selesai. Oke teman-teman semua, kalau misalkan tampilannya sudah seperti ini, artinya instalasi ekstensinya sudah selesai dan kita akan kembali ke file utama kita tadi. Nah, sini kita akan belajar bagaimana cara membuat kode awal program dan kita akan membuat program untuk menghidupkan LED built-in dari Arduino Uno. Ya, LED built-in Arduino Uno itu ada di pin 13, maka kita buatnya seperti ini. Integer LED di pin 13, void setup, lalu isikan dia, jadikan pin dari LED-nya itu sebagai output karena kita mau menyalakan LED nanti di pin ini. Kemudian untuk di loop-nya void loop, saya ingin menghidupkan lampu LED ini 1 detik nyala, 1 detik padam gitu ya. Maka perintahnya adalah digital write lalu LED high, kemudian selama 1 detik 1000 milidetik gitu ya, maka nanti dia digital write kemudian LED low, maka tunggu selama 1 detik. Nah, di sini kalau saya save teman-teman semua, teman-teman bisa lihat ada error gitu ya, ada error di pin modenya, di outputnya, di high, kemudian digital write-nya, di delay low-nya gitu ya. Ini error ini bukan dari error ketika setelah kita compile, tapi error ini muncul karena IntelliSense-nya, fitur dari VS Code-nya itu belum tersetting dengan baik. Kapan itu tersetting? Nah, teman-teman semua balik ke bagian folder file-nya. Jadi teman-teman semua, untuk menghilangkan error dari IntelliSense ini, pertama kali kita harus select board-nya dulu. Atau nanti dengan kata lain, ketika kita select board-nya itu akan muncul file JSON yang dibuat. Nah, kita lihat ya, kita coba sekarang ya. Kalau kita select board, di sini paling bawah select board-nya, karena kondisinya saat ini kita menggunakan Arduino Uno, maka teman-teman bisa cari secara manual seperti ini, atau jika tidak muncul, teman-teman bisa ketikkan Uno. Maka kita pilih, lihat sebelah kiri akan muncul satu folder dengan isinya adalah arduino.json ya, di mana arduino.json ini berisi definisi board yang kita gunakan. Nah, ada satu lagi yang perlu kita perhatikan, satu file JSON IntelliSense-nya ini kan belum hilang ya errornya. Nah, bagaimana cara menggenerate IntelliSense itu? Itu dengan cara mengcompile atau memverify-nya. Jadi teman-teman semua perhatikan bagian atas. Di sini ada verify ini untuk melakukan compile dari kode program yang kita buat. Sedangkan yang sebelahnya itu adalah upload. Kalau misalkan verify-nya sudah berhasil, kita upload ke board-nya. Nah, sekarang kita coba verify dulu. Perhatikan sebelah kiri. Nanti kalau tidak ada error yang muncul di bagian terminalnya, maka akan terbuat sebuah file JSON yaitu cpp properties. Nah, ini adalah file IntelliSense yang berisi properti-properti yang digunakan untuk menjalankan IntelliSense-nya. Oke, ini udah terbuat secara otomatis, maka kita balik ke file utama itu tidak ada error lagi. Dan bagian output-nya juga tidak memunculkan error sama sekali. Artinya, ini kode programnya sudah baik dan sudah bisa kita upload ke Arduino Uno-nya. Nah, saya masukkan dulu ke laptopnya. Kalau sudah, saya pilih programmernya dulu. Saya pilih secara default Arduino IDE ya, karena sebelumnya kita pakai Arduino IDE itu menggunakan AVR ISP MK2 di sini ya. Kemudian saya pilih, lalu kita pilih serial portnya. Nah, karena saya menggunakan Linux, maka dia formatnya dev TTY ACM0 atau TTY USB 0, USB 1 dan sebagainya. Kalau teman-teman menggunakan nanti Windows, maka nanti portnya
adalah COM1, COM2, COM3 dan seterusnya gitu ya. Saya pilih ini dulu. Lalu untuk menguploadnya saya tekan tombol upload. Kita lihat paling bawah ya, di paling bawah ini. Nanti dia akan memberitahuan kepada kita apakah berhasil atau tidaknya upload programnya. Nah, oke teman-teman semua ya. Kalau misalkan dia readingnya udah 100%, kemudian writingnya juga 100%, itu artinya kode program yang kita buat ini sudah berhasil kita upload dan atau kita masukkan ke board Arduino Uno-nya. Oke teman-teman semua ya. Nah, kita udah membuat kode program, lalu kita udah upload juga. Dan teman-teman semua perhatikan di bagian bawahnya, panel bawah ini, di sini ada dua tombol ya. Ini tombol untuk mengclearkan, menghapus semuanya. Lalu di tombol bawah sebelahnya ini adalah tombol auto scrolling. Auto scrolling ini berfungsi kalau misalkan kita sedang meng-verify atau mengupload kode program gitu ya. Misalnya kita ini kita biarin terbuka kuncinya, artinya dia scrollingnya tuh off. Kalau kita verify, coba kita verify lagi sampai panelnya itu penuh. Maka dia tidak akan men-scrollkan informasi yang sudah dibuat ya, yang ditampilkan. Jadi kita harus scroll secara manual ke bawah. Nah, seperti itu. Tapi kalau ini kita hidupkan ya, scrolling on-nya, kemudian ketika kita compile, maka dia akan secara otomatis scroll informasinya gitu. Jadi kita nggak susah-susah untuk scroll ke bawah gitu ya. Sedikit tips di VS Code. Yang pertama, kalau area kerja dari teman-teman untuk membuat kode program ini terlalu kecil, maka teman-teman bisa memindahkan panel ini ke sebelah kanan dengan cara klik kanan di sini, kemudian panel position itu ke right. Nah, seperti ini. Jadi area kita kerja untuk membuat codingan itu lebih banyak ya. Kemudian jika teman-teman nanti melakukan istilahnya kode programnya itu ada beberapa file, katakanlah nanti multiple file ino, di mana nanti ada file tes 1 di sini, tes 2 sebelah kanannya, dan memanfaatkan fitur split seperti ini ya. Maka nanti kan ada area-area yang sementara itu kita tidak butuhkan. Salah satunya itu panel sebelah kiri ini. Nah, untuk menghiddennya, teman-teman bisa melakukan secara manual seperti ini. Oke, kalau nggak mau seperti ini, teman-teman bisa pakai keyboard shortcut dengan menekan Ctrl B. Kalau untuk memunculkannya lagi, tekan Ctrl B. Nah, kalau udah seperti ini, misalnya nih tampilannya teman-teman ini kekecilan, misal seperti itu, ingin menampilkan seluruh area kerja kita ini dibesarkan seperti itu ya. Nah, teman-teman bisa tekan Ctrl plus. Oke, bisa semakin membesar, tekan tombol plus lagi. Kalau misalkan teman-teman mengecilkan, tekan Ctrl minus ya. Ctrl minus yang ada di keyboard. Nah, seperti itu teman-teman semua. Kemudian kalau misalkan teman-teman nanti merasa, oh ini terlalu besar atau terlalu kecil fontnya ya, kita berbicara khusus dengan font aja, maka teman-teman bisa buka pengaturan dengan shortcutnya Ctrl, Nah, di pengaturan di sini, di kolomnya itu teman-teman bisa cari font size. Kebetulan ini font size-nya udah muncul ya, tapi kalau nggak muncul, font size, klik di seperti ini aja. Oke, font size. Nanti di font size itu secara defaultnya dia 14. Kalau misalkan teman-teman nanti merasa 14 terlalu besar, bisa diubah menjadi 12 dan sebagainya gitu ya. Oke, sementara saya pakai 14 saja dulu. Nah, teman-teman semua, perhatikan di sini sebelah kanan, ini ada minimap namanya. Jadi kalau teman-teman nanti sudah menggunakan kode program yang banyak gitu atau split yang banyak, maka dia minimap ini juga akan muncul di sebelah kanan dari kode program kita. Misalnya saya split lagi gitu ya, maka minimap ini juga akan muncul di sebelah kanan kita. Nah, kalau ini merasa terganggu bagi teman-teman semua, teman-teman juga bisa nonaktifkan. Caranya masuk ke dalam kode pengaturan, tekan Ctrl, lalu ketikkan di sini minimap. Maka di sini teman-teman bisa unchecklist ya. Ya, jadi tidak usah disimpan, ini langsung tersimpan secara otomatis. Sekarang kita close dulu, kita lihat bahkan minimapnya sudah hilang. Nah, untuk selanjutnya teman-teman, kita coba untuk menjalankan kode program ini di aplikasi simulasi ya. Jadi berhubung saya nggak punya webcam untuk melihat dari Arduino-nya,
kita akan gunakan simulasi untuk menjalankan kode program yang kita buat ya. Oke, simulasinya adalah Simul IDE. Oke, di sini kita coba pilih board Uno. Kita akan jalankan kode program yang sudah kita buat itu untuk menghidupkan LED built-in yang ada di Arduino Uno-nya. Nah, jadi di sini teman-teman semua, kita perlu mengambil file hex-nya ya. Jadi file hex itu merupakan firmware yang untuk di-upload di dalam microcontrollernya. Jadi setiap aplikasi simulasi itu butuh firmware ya, load firmware atau di properties itu kita bisa masukkan firmware-nya. Nah, bagaimana cara memunculkan firmware-nya ya? Jadi untuk memunculkannya kita pergi ke arduino.json. Di sini kita tuliskan output-nya. Kita mau output ya log-nya atau hasil compile-nya itu berada di dalam folder build seperti ini ya. Kemudian saya save. Kemudian di file utama test.ino ini kita compile dulu. Maka perhatikan teman-teman sebelah kiri, nanti dia akan menggenerate satu folder build ya yang sudah kita perintahkan tadi. Maka di dalam folder build ini akan berisi file hex yang kita butuhkan. Nah, sekarang kita copy file hex-nya, kemudian kita copy patch ya, patch aja, patch ini alamatnya. Kemudian kita pergi ke simulasi, masukkan alamatnya di sini, kemudian enter. Maka jangan lupa di klik reload hex simulation start. Nah, ini gunanya ketika kita sudah merubah kode programnya tadi, dan setelah kita verify lagi, maka akan ada kode file hex yang terbarukan gitu ya. Nah, ketika kita aktifkan seperti ini, maka setiap kali kita jalankan dia akan mereload file hex yang terbaru gitu. Nah, sekarang kita coba hidupkan simulasinya, maka kita akan lihat dia akan 1 detik sekali mati, 1 detik sekali padam gitu ya. Teman-teman bisa lihat di sini second-nya. Nah, ini agak terasa lambat karena memang saya menggunakan laptop yang jadul. Jadi ketika saya screen layar, maka akan ada sedikit kelambatan waktu ya. Jadi teman-teman bagi yang menggunakan laptop yang high spec-nya, ini nanti akan normal berjalannya gitu ya. Oke teman-teman semua, kalau ini sudah ya, ini kan kode programnya sudah. Sekarang kita coba kita ubah delay-nya, dimana untuk menyalanya itu lebih cepat gitu ya. Sekarang kita save. Jangan lupa setiap kali di save itu di compile atau di verify. Nah, kalau sudah berhasil di verify, artinya dia file hex-nya diperbarui oleh VS Code-nya. Lalu di simulasinya itu kita matikan dulu, lalu kita nyalakan lagi. Maka dia untuk proses nyalanya itu cepat. Nah, gitu ya. Tidak terlalu lama sampai 1 detik, hanya 100 milidetik. Nah, teman-teman semua, untuk dasar-dasar dari penggunaan VS Code untuk memprogram Arduino itu sampai di sini sebetulnya sudah selesai. Nah, sekarang bagaimana caranya kita bekerja dengan multi-file Ino gitu ya. Misalnya kita ada kode program yang banyak nih, kita mau split dia itu menjadi beberapa kode program gitu, beberapa file gitu ya, biar lebih struktur. Nah, kalau di Arduino IDE, kalau kita buat kode program seperti itu, kita split menjadi beberapa tab, misal seperti atau beberapa file Ino, maka kita bisa menuliskan langsung function-functionnya, dan si Arduino IDE ini akan melihat semua file Ino itu menjadi satu file Ino saja sebetulnya. Dia akan menganggap semua file Ino yang terpisah itu satu program, gitu ya. Nah, kalau di VS Code, itu nanti ada muncul error. Kita tes ya. Misalnya seperti ini. Ketika LED-nya hidup, maka saya mau mencetak karakter tertentu, misalnya seperti itu. Ya. Nah, function cetak, itu saya buat di file Ino yang berbeda. Misalnya, saya buat namanya adalah file cetak.ino, misalnya seperti itu ya. Oke, di file cetak ini kita buat functionnya void cetak. Kemudian saya hanya ingin menampilkan serial print aja, ya, menampilkan ke serial aja untuk karakter tertentu. Serial.print. Kemudian karakternya apa? Karakternya misalkan cetak, gitu ya. Nah, setelah ini jangan lupa kita harus mendefinisikan di setupnya itu serial begin ya, untuk memulai serialnya. Kita gunakan portnya port standar 9600 saja, lalu di save. Nah, perhatikan teman-teman di sini, setelah saya save itu akan muncul ini merah, ini error merah. Pada dasarnya
ketika kita sudah membuat file ino di sini dan kita buat functionnya cetak di sini, dan di file utamanya kita juga memanggil function cetak, ketika di compile itu sebenarnya tidak muncul error, teman-teman. Teman-teman bisa lihat di sini. Nah, perhatikan di sini teman-teman, nggak ada error kan ya? Nah, kalau nggak ada error, sebenarnya kode program kita itu bisa jalan. Kita gunakan simulasinya, kita matikan dulu, lalu kita nyalakan lagi, kita buka serial monitornya di sini. Maka teman-teman bisa lihat kode program yang kita buat itu berfungsi, ya. Ketika dia hidup, nyala LED-nya, dia akan mencetak karakter. Nah, teman-teman semua, kalau seperti ini kode programnya berfungsi, lalu error ini muncul dari mana gitu. Nah, teman-teman semua, error ini muncul di fitur IntelliSense-nya. Nah, kenapa dia muncul? Jadi VS Code ini dia catatannya dia harus menggunakan file header. Sama seperti kita menggunakan CPP, dia harus menggunakan file header-nya. Nah, untuk mengatasi ini, lebih tepatnya mengakali agar error ini hilang, maka kita butuh file header. Kita buat dulu file header-nya. Contohnya seperti ini, kita buat file header, nama filenya apa ya? Terserah sih. Contohnya saya buatnya file head aja ya. Jangan lupa formatnya adalah .h. Nah, .h ini cara menulisnya seperti ini. If and def. Kemudian namanya apa? Namanya head, huruf besar semua, underscore h. Maka di sini define head underscore h. Kemudian tutup dengan and if gitu ya. Nah, format utamanya tuh seperti ini. Kita perhatikan dulu file yang kita cetak tadi itu, ini kita copy nih ya, baris functionnya kita copy, kemudian kita masukkan ke dalam file headernya seperti ini. Jangan lupa titik koma ya. Nah, kita save. Nanti karena kita udah mendefinisikan functionnya di sini, maka di bagian test.ino ini sebagai file utamanya itu kita include-kan ya. Include, kemudian filenya adalah head.h, kemudian kita save. Kalian bisa perhatikan nanti ininya akan hilang. Nah, seperti ini ya. Nah, jadi ini sebetulnya kalau di Arduino IDE ini nggak perlu head, ini nggak perlu headernya. Jadi kalau misalnya di VS Code itu perlu untuk menghilangkan error IntelliSense-nya, bukan menghilangkan error dari .ino-nya ya. Nah, sekarang kita buat satu file baru. Saya mau buat file hitung misalnya seperti ini, .ino. Nah, di dalam file hitung ini, atau jangan file hitung deh, kita buat aja, kita rename aja namanya file random, dimana random ini saya coba untuk menampilkan angka-angka random yang di-generate secara otomatis. Jadi buat aja dulu functionnya void cetak random, kemudian buat serial.println, kemudian masukkan aja functionnya random, lalu tutup kurung titik 2, jangan lupa save. Kalau udah, pastikan kita mengulangi hal yang sama dengan mengcopy functionnya ini, lalu masukkan ke dalam file header. Lalu di file test.ino-nya ini tinggal kita panggil aja cetak random. Nah, secara otomatis VS Code telah mengetahui bahwa ada print function cetak random. Kita masukin aja lalu kita save. Oke, sekarang kita compile. Pastikan kita hidupkan scroll on-nya ya. Oke, tidak ada error sama sekali. Sekarang kita balik ke simulasinya, kita matikan dulu, lalu kita nyalakan lagi. Oke, teman-teman bisa lihat di sini, setiap lampu LED-nya menyala, maka dia akan mencetak angka random, gitu ya. Nah, teman-teman semua, itu adalah tutorial bagaimana caranya kita menggunakan VS Code ini untuk menjalankan multiple file ino ya. Karena dengan multiple file ino, kita bisa men-split kode program
dan membuat dia lebih terstruktur. Nah, sekarang teman-teman semua, bagaimana jika kita ingin menggunakan library? Misalnya kita ingin membuat project yang membutuhkan SD card, misal seperti itu. Teman-teman bisa ketik di keyboard Ctrl Shift P, akan muncul seperti ini. Maka teman-teman bisa cari aja Arduino library. Nah, seperti ini. Tinggal diklik, maka dia akan membuka library manajernya. Sama seperti Arduino IDE ya, yang versi 1 dan juga versi 2. Sekarang kita mau cari SD card. SD card. Oke, kalau udah, kita cek nih di bawahnya ada nggak SD card. Nah, ini ada SD card. Nah, kita install aja. Kita install. Kita tunggu ya proses downloadnya selesai, instalasinya selesai. Nah, ini teman-teman semua, kalau udah selesai maka akan muncul nih include library, tombolnya. Kalau dia udah muncul nih seperti ini, tinggal teman-teman klik aja. Klik include library, dia akan masukkan library-nya ke dalam project kita. Ini saya close dulu ya. Kalau sudah terinclude seperti ini, sekarang coba kita save. Nah, ada muncul nih ya. Dia muncul errornya. Errornya bukan karena library-nya, tapi karena IntelliSense-nya belum bisa mengetahui di mana lokasi dari library ini. Nah, untuk itu kita hanya cukup menekan compile atau verify, maka nanti si VS Code-nya itu akan mencari di mana file SD-nya ini. Kita tunggu aja sampai verify-nya selesai. Nah, teman-teman semua, hilang ya. Nah, teman-teman semua, bagaimana caranya kita mengetahui lokasi dari SD.H ini dan menghilangkan error di IntelliSense? Itu sebetulnya ada di dalam folder VS Code ini, di bagian cpp properties.json. Nah, teman-teman semua lihat ini. Secara otomatis VS Code dia akan menambahkan alamat dari library tersebut. Contoh sekarang nih, misal saya cut ya. Saya hapus nih. Saya save, maka perhatikan di file utama ini, secara otomatis dia akan error lagi. Kalau kita ingin menghilangkan errornya, ya udah kita balikan aja lokasinya. Save, maka nanti dia akan hilang errornya. Nah, itu kalau kita butuh library untuk project kita ya. Lalu bagaimana dengan board manager? Nah, misalnya nih kita bekerja dengan ESP8266 misalnya seperti itu, atau ESP32, atau ATT ini 13, ATT ini 10, ATT ini 85, yang dimana microcontroller tersebut secara default tidak ada boardnya di Arduino IDE ataupun VS Code-nya. Caranya seperti ini teman-teman, sama seperti tadi, tekan Ctrl Shift P, lalu buka board manager. Nah, teman-teman semua, nanti teman-teman bisa cari nih di kolom pencariannya board yang sesuai dengan teman-teman butuhkan. Misalnya nanti mega board gitu kan, ini dari Arduino, nanti tinggal diinstal seperti itu. Nanti kalau misalnya nih teman-teman butuh board ESP8266 misalnya itu, teman-teman bisa cari seperti ini ESP. Kalau nggak nemu, kita klik di sini additional URLs. Nah, di additional URL ini kita bisa menambahkan board-board pihak ketiga, misal dari GitHub atau dari official dari board yang menyediakan URL-nya gitu ya. Contoh di sini kita cari dulu ESP8266 Arduino. Kita butuh URL untuk ngambil file-file boardnya. Nah, seperti ini kita contohkan, kita pergi ke GitHub-nya dari ESP8266. Lalu kita ke bawah nih, kita copy link yang disediakan. Nah, seperti ini ya. Ini ya, sama ini. Kita copy dari HTTP ini sampai .json. Kita masukkan lagi ke VS Code-nya, lalu add item. Kita masukkan di sini linknya, kita klik OK. Kalau udah, kita close settingnya, lalu di board managernya itu kita close dulu. Sekarang kita ulangi cara tadi, Ctrl Shift P, kemudian kita buka lagi board managernya.
Nah, secara otomatis perhatikan teman-teman semua, bagian dari panel kanan itu dia akan mendownload beberapa board yang diperlukan ya. Nah, kalau udah terdownload, maka teman-teman nanti bisa mendapatkan hasil seperti ini. Dimana sebelumnya tadi dia nggak ada, ya sebelum kita masukkan link tadi dia nggak ada, tapi sekarang kalau kita cari dia udah ada. Nah gitu ya. Sekarang tekan install. Nah teman-teman semua, di sini instalasinya udah selesai. Sekarang teman-teman semua kalau misalkan mau memilih boardnya, teman-teman pilih aja di sini show board configuration. Kemudian nanti teman-teman bisa ketikkan ESP8266 misalnya seperti itu ya. Nah, ini udah ada nih. Tinggal nanti ketika kita pilih satu misalnya seperti itu. Nah, nanti dia ada pengaturan-pengaturan tambahan yang harus teman-teman sesuaikan dengan keinginan teman-teman gitu ya. Nah, oke teman-teman semua. Saya rasa untuk tutorial sampai di sini tuh udah cukup ya. Untuk dasar-dasarnya udah cukup, kita udah belajar bagaimana cara membuat kode program, kemudian bagaimana cara mengatur IntelliSense-nya, kemudian bagaimana cara membuat build-nya, dengan juga kita udah belajar bagaimana cara membuat beberapa file .ino-nya, bagaimana cara menjalankannya, lalu kita udah install library, install board manager, dan melakukan upload ya. Saya rasa untuk tutorial ini sampai di sini aja teman-teman semua. Bagi teman-teman semua yang memang kepingin nanti mendapatkan notifikasi pembelajaran microcontroller ke depannya, silakan teman-teman subscribe channel ini dan jangan lupa like dan berkomentar di video ini. Oke teman-teman semua, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.